Bangkit dari cedera, Marc Marquez kembali menebar teror. MotoGP 2026 belum resmi dimulai, namun satu nama sudah kembali menciptakan kegelisahan di pedok, Marc Marquez. Cedera berat mungkin masih membayangi langkahnya, tetapi aura ancaman sang juara dunia belum sedikit pun memudar. Bahkan sebelum lampu start pertama menyala, Marc Marquez sudah kembali menjadi pusat perhatian dan pusat kekhawatiran para rivalnya. Penilaian itu datang dari sosok yang sangat memahami kerasnya dunia MotoGP, Dani Pedrosa. Legenda MotoGP asal Spanyol tersebut, yang kini berperan sebagai test rider Red Bull KTM, menilai kebangkitan Marc Marquez adalah sinyal bahaya bagi seluruh grid. Menurut Pedrosa, fakta bahwa Marc Marquez mampu kembali berada di level tertinggi setelah serangkaian cedera serius membuktikan satu hal penting. Sentuhan emas sang juara dunia belum pernah benar-benar hilang. Walaupun kondisinya tidak sepenuhnya ideal karena cedera, Marc tetap menjadi sosok yang sangat sulit ditaklukkan di lintasan, ujar Pedrosa. Bagi Pedrosa, ancaman Marc Marquez tidak hanya terletak pada kecepatan murni atau kualitas motor yang ia tunggangi. Yang membuatnya benar-benar berbahaya adalah kombinasi pengalaman panjang, kecerdasan balap, dan mental baja, modal yang tidak bisa dilatih dalam semalam. Marc Marquez telah berkali-kali berada di titik terendah, cedera parah, masa pemulihan panjang, keraguan publik, hingga tekanan ekspektasi. Namun setiap kali bangkit, ia selalu kembali sebagai versi pembalap yang lebih matang dan lebih mematikan. Itulah yang menurut Pedrosa membuat Marc Marquez tetap menjadi momok meski fisiknya belum sepenuhnya sempurna. Meski demikian, Pedrosa juga menyadari bahwa peta persaingan MotoGP 2026 tidak lagi sesederhana satu nama. Ia menilai musim ini akan menghadirkan pertarungan ketat dengan banyak kandidat juara yang memiliki kapasitas untuk bersaing di level teratas. Nama-nama seperti Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Pedro Acosta hingga Francesco Bagnaia masuk dalam daftar pembalap yang dinilai siap meramaikan perebutan gelar juara dunia. Generasi baru datang dengan kecepatan, keberanian, dan ambisi besar untuk merebut tahta. Namun di tengah ramainya kandidat, Pedrosa tetap menegaskan satu titik fokus utama. Banyak pembalap yang punya peluang, seperti Bezzecchi, Alex Marquez, Pedro Acosta, maupun Bagnaia, ucapnya. Namun bagi saya, Marc tetap akan menjadi titik fokus utama dalam perebutan gelar. Pernyataan tersebut bukan sekedar opini, melainkan peringatan. Selama Marc Marquez masih berada di lintasan, selama ia masih mampu mengendarai motor dan membaca balapan dengan naluri juara, maka ancamannya akan selalu nyata, cedera atau tidak. MotoGP 2026 pun kini menyimpan ketegangan tersendiri. Di satu sisi, para penantang muda siap menulis sejarah baru. Di sisi lain, Marc Marquez berdiri sebagai simbol ketahanan, pengalaman, dan determinasi yang telah teruji oleh rasa sakit. Dan seperti yang disiratkan Dani Pedrosa, satu kesalahan besar yang bisa dilakukan para rival adalah menganggap Marc Marquez telah melewati masa keemasannya. Karena justru dari keterbatasan itulah, Marc Marquez seringkali kembali menebar teror. Pedro Acosta berambisi mengalahkan Marc Marquez dengan motor yang sama. Bayangkan satu skenario yang selama ini nyaris tak tersentuh di MotoGP. Seorang pembalap muda dengan motor yang sama persis, berdiri sejajar, bahkan mengalahkan Marc Marquez. Nama yang kini paling dekat dengan misi itu bukan Bagnaia, bukan Martin, melainkan Pedro Acosta. Media olahraga Spanyol, AS, menyalakan api rumor besar. KTM dikabarkan sudah siap jika harus kehilangan Acosta musim depan. Namun pertanyaan yang lebih menggugah justru bukan kemana Acosta pergi, melainkan mengapa ia ingin pergi. Pergerakan pembalap MotoGP musim ini memang panas, bahkan cenderung eksplosif. Nama-nama besar seperti Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Fabio Quartararo, hingga Pedro Acosta ikut terseret dalam pusaran spekulasi. Tetapi Acosta berada di titik yang berbeda. Ia bukan sekedar mencari kursi, melainkan senjata. Sejak musim lalu, hiu dari Mazzaron sudah menunjukkan ketidakpuasan terhadap situasinya di Red Bull KTM. Bukan karena kurangnya talenta di sekelilingnya, melainkan karena konteks besar yang membelit pabrikan asal Mattyhofen itu.
KTM menghadapi ujian berat setelah nyaris pailit di akhir 2024. Proses restrukturisasi finansial mempengaruhi stabilitas proyek MotoGP mereka, termasuk arah pengembangan motor dan komitmen anggaran jangka panjang. Dalam dunia MotoGP modern, pembalap top tidak hanya membutuhkan kecepatan, tetapi juga kepastian. Dan disinilah keraguan Acosta tumbuh. Ia membutuhkan platform yang benar-benar siap mengantarnya bertarung memperebutkan gelar, bukan sekedar mencicipi podium. Awalnya, VR46 Racing Team disebut-sebut sebagai tujuan logis. Namun rumor berkembang lebih jauh. Kini, nama Ducati bahkan tim pabrikan Ducati masuk dalam radar serius. Agen Acosta, Albert Valera, secara terbuka menegaskan bahwa target utama kliennya adalah tim pabrikan, entah itu Ducati atau opsi lain yang setara. Pernyataan itu diperkuat oleh komentar CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, yang menyebut bahwa Acosta ingin berada di Ducati dengan cara apapun. Sebuah pernyataan yang bahkan memancing respon sinis dari General Manager Ducati Corse, Luigi Dall'Igna, yang menyindir bahwa Rivola lebih banyak berbicara soal Ducati ketimbang Aprilia. Berbicara soal dinamika ini, AS mengungkap satu motivasi kunci Acosta. Ia ingin motor yang sama dengan Marc Marquez. Bukan untuk menghindar, tetapi untuk membuktikan. Sejak debutnya di MotoGP, Marquez selalu memenangi duel internal dengan rekan setim bermotor identik. Mulai dari Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, hingga Francesco Bagnaia musim lalu. Rekam jejak itu menjadikan Marquez tolak ukur absolut. Gelar juara Marquez musim lalu, yang diraih lewat kemenangan beruntun dari seri ke seri, kembali menegaskan pesan lama. Jika ingin disebut yang terbaik, Anda harus mengalahkan Marc dalam kondisi setara. Itulah tantangan yang ingin diambil Acosta. Jurnalis AS, Mela Chercoles, bahkan menulis bahwa Acosta begitu yakin dengan misinya, sampai-sampai ia bersedia pindah ke Yamaha sekalipun, jika Marquez memilih ke sana. Namun skenario itu hampir mustahil, karena Marquez diyakini akan tetap mengenakan seragam merah Ducati. Lalu bagaimana dengan KTM? Mereka tidak tinggal diam. Rencana sudah disusun. Maverick Vinales diproyeksikan naik ke tim pabrikan dari Tech3. Vinales dianggap sebagai solusi stabil, berpengalaman, cepat dan loyal. Di saat KTM dilanda masalah finansial, justru Vinaleslah yang paling menunjukkan sikap positif. Musim lalu, ia menjadi pembalap pertama yang membawa KTM ke podium, finish kedua di GP Qatar, sebelum penalti tekanan ban merampas hasil itu. Pesan KTM pun jelas, seperti diungkap Pete Beirer. Jika Acosta menganggap dirinya istimewa, maka ia harus membuktikannya dengan menjadi yang terbaik di KTM, mengalahkan siapapun yang menunggangi motor yang sama. Acosta memang bangkit kuat di paruh kedua musim. Namun MotoGP tidak menunggu siapapun. Kini, masa depannya berada di persimpangan paling krusial. Bertahan dan menjadi ikon KTM, atau melangkah ke Ducati demi satu tujuan besar. Menjadi manusia pertama yang benar-benar menaklukkan Marc Marquez dengan senjata yang setara. Dan jika itu terjadi, MotoGP akan memasuki babak sejarah baru. Ducati kembali berada di titik persimpangan yang berbahaya, sekaligus menentukan. Ketika motor mereka menjadi yang paling kompetitif di grid, satu pertanyaan besar justru menggantung di udara pedok. Siapa yang akan mereka prioritaskan, dan siapa yang harus disingkirkan? Jawabannya kini semakin jelas, dan bisa mengguncang hubungan lama, termasuk dengan Valentino Rossi. Musim 2026 diproyeksikan menjadi salah satu musim paling panas dalam sejarah MotoGP modern, bukan hanya di lintasan, tetapi juga di balik layar. Siklus kontrak mayoritas pembalap akan berakhir, dan negosiasi besar sudah dimulai jauh sebelum lampu start menyala. Ducati, sebagai pabrikan paling dominan dalam beberapa musim terakhir, kembali menghadapi dilema klasik. Terlalu banyak talenta untuk kursi yang terbatas. 2 tahun lalu, Ducati sudah membuktikan bahwa mereka tidak ragu mengambil keputusan tidak populer. Perekrutan Marc Marquez kala itu menjadi titik balik besar. Demi mendatangkan juara dunia bermental pembunuh, Ducati rela mengorbankan pembalap-pembalap yang tumbuh bersama mereka sejak rookie. Hasilnya nyata, Marc Marquez bukan hanya sukses, tetapi menjelma menjadi pusat gravitasi baru proyek Borgo Panigale. Kini, sejarah tampaknya akan terulang.
Dari pernyataan para petinggi Ducati dalam peluncuran tim pada 19 Januari lalu, sikap mereka nyaris tanpa ambiguitas. CEO Claudio Domenicali, General Manager Luigi Dalicnia, dan manajer tim Davide Tardozzi menyuarakan nada yang sama. Prioritas nomor 1 Ducati adalah mengamankan Marc Marquez. Segala keputusan lain, termasuk komposisi pembalap kedua, akan dipikirkan setelah paket Marc benar-benar terkunci. Langkah ini secara otomatis menciptakan efek domino. Ducati tidak hanya ingin mempertahankan kekuatan, tetapi juga menghilangkan potensi ancaman masa depan. Disinilah nama Pedro Acosta masuk ke dalam radar. Mantan bocah ajaib MotoGP itu mulai menunjukkan ketidakpuasan terhadap situasinya di KTM. Bagi Ducati, Acosta bukan sekedar target transfer, melainkan calon musuh yang lebih aman dijadikan sekutu. Di tengah manuver senyap ini, Rossi ikut bersuara, meski dengan caranya sendiri. Bukan konfirmasi, bukan bantahan, melainkan satu kalimat pendek yang justru memantik spekulasi besar. Saya sudah tahu, tetapi saya tidak bisa mengatakannya. Kalimat tersebut yang diucapkan Rossi usai peluncuran tim VR46 pada 14 Januari lalu langsung dibaca sebagai kode, bukan kepada media, melainkan kepada Ducati. Pesannya jelas, VR46 ingin lebih dari sekedar motor. Mereka ingin dukungan nyata dalam bentuk pembalap top. Relasi Ducati dengan tim satelit memang tak pernah sesederhana penyediaan mesin. Ducati terbiasa menempatkan pembalap kontrakan mereka di tim-tim satelit sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Fabio Di Giannantonio di VR46 dan Fermin Aldegar di Gresini Racing adalah contoh paling aktual. Keduanya terikat kontrak langsung dengan Ducati hingga 2026. Masalahnya, VR46 kini butuh lebih dari sekedar stabilitas. Tim asal Tafulia itu belum merasakan kemenangan sejak GP India 2023 lewat Marco Bezzecchi. Kombinasi Di Giannantonio dan Franco Morbidelli sejauh ini hanya mampu mencicipi podium secara sporadis. Cukup kompetitif, tapi belum cukup untuk mengangkat status tim. Tak heran jika VR46 mulai melirik opsi lain. Selain Acosta, dua nama asal Spanyol juga masuk ke dalam daftar incaran. Fermin Aldegar dan David Alonso yang masih berlaga di Moto2. Sementara dari internal VR46 Riders Academy, pilihannya semakin terbatas. Bezzecchi cenderung dipertahankan Aprilia, Luca Marini dinilai masih penting bagi proyek pengembangan Honda, dan Celestino Vietti belum konsisten di Moto2. Di tengah semua ini, satu nama besar justru mulai disebut-sebut sebagai pihak yang terancam, Francesco Bagnaia. Meski masih memperkuat tim pabrikan Ducati, rumor keterkaitannya dengan Yamaha semakin menguat, sebuah sinyal bahwa bahkan juara dunia tidak sepenuhnya aman di era Ducati yang super kompetitif. Menurut laporan internal PEDEC, komposisi pembalap musim depan bisa berdampak langsung pada kelanjutan kerjasama VR46 dan Ducati. Rossi memang ingin bertahan, tetapi pernyataannya tadi dinilai sebagai alat tawar, dukungan pembalap top, atau hubungan bisa dievaluasi ulang. Menariknya, Ducati tampak tenang menghadapi potensi tekanan tersebut. Fokus mereka belum bergeser sedikit pun. Seperti ditegaskan Domenicali, urutannya jelas. Selesaikan kontrak Marc Marquez terlebih dahulu, baru membahas kepingan puzzle lainnya. Di MotoGP modern, loyalitas bukan lagi mata uang utama. Kecepatan, hasil dan potensi juara adalah segalanya. Dan Ducati sekali lagi menunjukkan bahwa mereka siap mengorbankan siapapun demi mempertahankan tahta. Bukan gelar juara yang pertama kali diucapkan Francesco Bagnaia saat menatap MotoGP 2026. Nama yang justru muncul lebih dulu dari mulutnya adalah Marc Marquez. Sebuah pengakuan yang terdengar sederhana, namun menyimpan makna besar tentang arah, ambisi, dan kebangkitan sang juara dunia Ducati Lenovo Team. MotoGP 2026 akan menjadi musim penentuan bagi Francesco Pecco Bagnaia. Setelah melalui musim sebelumnya yang tidak sepenuhnya berjalan sesuai ekspektasi, pembalap Italia berusia 29 tahun itu kini menetapkan tolok ukur yang sangat jelas. Berduel panas sepanjang musim dengan Marc Marquez dari seri pembuka hingga garis finish terakhir. Bagi Bagnaia, duel tersebut bukan sekedar hiburan atau adu gengsi antar rekan setim. Justru sebaliknya, itu adalah indikator paling jujur bahwa dirinya telah kembali ke level terbaik. Marquez sebagai panutan dan barometer performa.
Dalam wawancara bersama MotoGP.com pada Senin 19 Januari 2026, Bagnaia ditanya mengenai definisi musim yang baik versinya. Jawaban yang muncul jauh dari narasi klise tentang gelar juara dunia. Alih-alih menyebut target mahkota, Bagnaia dengan lugas menyebut Marc Marquez sebagai panutan sekaligus barometer performa pribadi. Musim yang hebat bagi saya adalah jika saya bisa menjalani pertarungan yang menyenangkan dengan panutan saya, yang menurut saya adalah Marc, ungkap Bagnaia. Pernyataan ini mencerminkan realitas MotoGP modern. Musim lalu, Marquez tampil sangat dominan. Ia mencatatkan 14 kemenangan sprint dan 11 kemenangan Grand Prix sebelum akhirnya mengunci gelar juara dunia dengan keunggulan yang meyakinkan. Dominasi itu menjadikan Marquez sebagai standar tertinggi di grid saat ini, dan itulah level yang ingin kembali disentuh Bagnaia. Bukan sekedar duel, tapi soal konsistensi. Musim lalu, Bagnaia dan Marc Marquez memang sempat terlibat beberapa duel wheel-to-wheel yang memikat, namun intensitasnya belum berlangsung konsisten sepanjang musim. Ada fase di mana Bagnaia tertinggal, baik dari sisi kecepatan murni maupun stabilitas performa. Hal inilah yang ingin diperbaiki pada 2026. Banyak pembalap yang melaju cepat sekarang, jadi sangat penting untuk kompetitif sejak awal musim, bertarung dengan mereka dan mencoba mendapatkan kembali apa yang hilang tahun lalu. Lanjut Bagnaia. Pesan ini jelas, di era MotoGP saat ini, kehilangan momentum di awal musim bisa berakibat fatal. Grid semakin rapat, margin kesalahan semakin kecil, dan konsistensi menjadi mata uang paling mahal. Persiapan fisik dan mental menuju tes Sepang. Menariknya, Bagnaia mengakui bahwa ia tidak terlalu banyak menghabiskan waktu berlatih motor selama jeda musim dingin, namun bukan berarti ia bersantai tanpa arah. Sebagai bagian dari persiapan, Bagnaia berencana melakukan latihan di sirkuit Mandalika, Lombok pada akhir Januari. Latihan ini akan menjadi pemanasan penting sebelum menghadapi tes pramusim resmi MotoGP di Sepang, Malaysia pada 3 hingga 5 Februari 2026. Tes Sepang sendiri dipandang Bagnaia sebagai momen krusial, bukan hanya untuk mengejar catatan waktu, tapi untuk membangun fondasi teknis dan mental sejak dini. Diuntungkan regulasi, fokus pada detail. Bagnaia juga merasa berada dalam posisi yang relatif menguntungkan pada musim 2026. Pasalnya, perubahan regulasi teknis pada motor Ducati tahun ini tidak sebesar musim-musim sebelumnya. Tes akan sangat penting. Musim ini saya ingin melakukan lebih banyak lap dan lebih fokus memikirkan performa. Untungnya hanya ada sedikit hal baru pada motor dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jelas Bagnaia. Musim 2026 menjadi tahun terakhir penerapan regulasi mesin 1000 cc, sebelum MotoGP memasuki era baru di 2027 dengan kapasitas mesin 850 cc. Kondisi ini membuat stabilitas pengembangan menjadi kunci utama. Karena ini tahun terakhir regulasi teknis ini, sangat penting menemukan fondasi yang baik, performa yang kuat, dan berusaha mempertahankannya sepanjang musim, pungkas Bagnaia. Menuju musim penuh api. MotoGP 2026 pun menjanjikan narasi yang sangat menarik, bukan hanya soal perebutan gelar, tetapi tentang pertarungan internal Ducati, antara dua juara dunia dengan gaya, karakter, dan filosofi balap yang berbeda. Jika harapan Bagnaia terwujud, penonton MotoGP akan disuguhkan duel panas Bagnaia versus Marc Marquez dari awal hingga akhir musim, sebuah rivalitas modern yang bisa menjadi salah satu cerita terbesar di era MotoGP saat ini. Nama Marc Marquez kembali mengguncang pedok MotoGP. Namun kali ini bukan karena rekor, kemenangan, atau aksi luar biasa di lintasan. Sebuah pernyataan sederhana justru memicu kekhawatiran besar. Sang ikon mengisyaratkan bahwa masa pensiunnya bisa datang lebih cepat dari yang banyak orang bayangkan. Di balik dominasi dan mental baja, tubuh Marquez disebut mulai berbicara lebih keras, dan ini membuat MotoGP termasuk Dorna Sports tak bisa tenang. Juara dunia MotoGP 7 kali itu secara terbuka mengakui bahwa ia tidak melihat dirinya akan berkarier selama pembalap-pembalap legendaris lain yang mampu bertahan hingga usia senja. Dalam sebuah wawancara, Marc Marquez menegaskan bahwa keputusan pensiun nanti bukan ditentukan oleh ambisi atau motivasi, melainkan oleh kondisi fisiknya yang terus menanggung dampak dari risiko besar yang ia ambil sepanjang karier. Hal tersulit bagi seorang atlet adalah mengetahui kapan dan bagaimana harus pensiun, ujar Marquez.
Ia menambahkan bahwa dirinya sudah memahami satu hal penting, pensiunnya kemungkinan akan datang lebih cepat karena tubuhnya akan mencapai batas sebelum pikirannya menyerah. Sebuah pengakuan jujur dari pembalap yang selama ini dikenal nyaris tak mengenal rasa takut. Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena datang pada momen yang krusial. Marc Marquez baru saja menuntaskan salah satu kisah comeback paling dramatis dalam sejarah MotoGP. 5 tahun setelah cedera lengan parah pada 2020 yang nyaris mengakhiri kariernya, pembalap berusia 32 tahun itu berhasil kembali ke puncak dan merebut gelar juara dunia MotoGP ketujuhnya bersama Ducati. Sebuah pencapaian yang menegaskan bahwa secara mental, Marc Marquez masih berada di level tertinggi. Namun, musim 2025 juga mengingatkan publik bahwa luka lama belum sepenuhnya pergi. Marc Marquez harus absen di 4 seri terakhir akibat cedera bahu. Meski demikian, ia tetap memasuki MotoGP 2026 sebagai favorit utama juara dunia. Kecepatan, insting balap, dan agresivitas khasnya masih menjadi tolok ukur bagi seluruh rival. Di sisi lain, masa depan Marc Marquez kini berada di persimpangan besar. Kontraknya bersama Ducati akan berakhir pada penghujung 2026, bertepatan dengan menjelang perubahan regulasi besar MotoGP 2027. Walau banyak pihak memprediksi perpanjangan kontrak hanyalah formalitas, isu pensiun justru mulai menggeser fokus diskusi. Bagi pengamat, pernyataan Marc Marquez bukan sekedar refleksi pribadi. Ini adalah sinyal peringatan bagi MotoGP secara keseluruhan. Dorna Sports diyakini tidak bisa menutup mata terhadap kemungkinan kehilangan salah satu ikon terbesar era modern. Marc Marquez bukan hanya pembalap juara, ia adalah magnet penonton, pusat narasi, dan figur yang membentuk identitas MotoGP selama lebih dari 1 dekade. Sejak debutnya, Marc Marquez menghadirkan gaya balap ekstrim yang memecah opini namun sekaligus memikat jutaan penggemar. Ia menciptakan rivalitas, drama, dan cerita besar yang membuat MotoGP hidup. Kehadirannya di grid selalu menjamin tensi tinggi, baik bagi penonton lama maupun generasi baru. Ketika Marc Marquez mengatakan bahwa secara mental dirinya seperti roket, itu menegaskan satu hal, hasratnya belum padam. Namun tubuhnya yang telah berkali-kali diterpa cedera akibat gaya balap agresif menjadi faktor penentu yang tak bisa diabaikan. Setiap musim ke depan akan menjadi evaluasi baru, bukan hanya soal performa, tetapi juga soal keberlanjutan fisik. Inilah yang membuat situasi menjadi kompleks. MotoGP tengah berada dalam fase transisi generasi, dan kehilangan Marc Marquez lebih cepat dari perkiraan berpotensi menciptakan kekosongan besar, baik dari sisi olahraga maupun komersial. Tak berlebihan jika disebut bahwa pernyataan ini membuat Dorna Sports berada dalam mode siaga. Untuk saat ini, Marc Marquez masih ada di lintasan. Ia masih menjadi favorit, masih menjadi ancaman, dan masih menjadi pusat perhatian. Namun satu hal kini jelas, waktu mulai menjadi lawan yang tak bisa dikalahkan dengan keberanian semata. Dan ketika hari itu tiba, MotoGP harus siap menghadapi era baru tanpa salah satu figur terbesarnya.